Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhul uyun wa la tumassiluhul dhunun wa la yalhaquhu raibul manun wa tahat fi kayfiyati 'azamatihi al-'arifun wa tahayyara fi 'adaliyatihi mutafakirun la yuqalu ayna kana wa la mata kana wa la kayfa kana qabla an yakun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayhi. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladzi khassa man sya'a min 'ibadihi bimathil al-hukmiyyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi mana Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjihi fanalu khairan wa firran amma ba'd. Allahumma fasalli rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil istirhamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirat muhtaramun wal mukarram, samahatul asatid, imam majelis Rambi Langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni akhi fillah Ustaz Ilham, wabil khusus Ibu Nyai almarhum Abah Imam Abah Abeh Ahmad Januar, Umiwati, dan seluruh para jamaah istirhamin wal istirhamiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah. Segala puji mutlak berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana telah memberikan ruang atas kita semua, kesempatan atas kita semua, kepantasan atas kita semua untuk meraih keilmuan guna menyempurnakan sifat-sifat kita yang akan mendorong mengangkat diri seorang hamba pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya wajib meyakini kesaksian kita kepada Allah bahwa mutlak tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi Allah, yang dimana Allah telah mengistimewakan orang yang telah Allah kehendaki di antara para hamba-hambanya dengan sunnah-sunnah dan hukum-hukumnya. Dan sama-sama kita di sini bersaksi sesungguhnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kesempurnaannya ia dalam ibadah kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah telah penuhi hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keagungannya, dengan kemahaagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemahatinggiannya, dengan kemahaluhurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hiasi jati diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keindahannya yang begitu indah, begitu bagus. Maka jadilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang senantiasa disenangi dan selalu mendapatkan pertolongan, ya. Begitu pula kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang menempuh perjalanan, ya, mengikuti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini malam pertemuan kita setelah dijeda berapa minggu ya? 2 minggu, 2 kali pertemuan atau 3 kali? 2 kali pertemuan. Jadi persis masuk di bulan Rasulullah dilahirkan. Jadi banyak orang menjalankan perintah Al-Quran, falyafrahu. Jadi masuk bulan baginda Nabi ini, kita diminta untuk gembira, diminta untuk gembira, diminta untuk bahagia, diminta untuk meluapkan kesenangan, ya, meluapkan kesenangan terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini. Jadi kalau kita bergembira atas maulid baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa khairun minkum ajmain. Jadi ketika kita gembira, itu jauh lebih baik dari segala apa-apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Antum ngumpulin harta selama 40 tahun lamanya sehingga menjadi bukit emas kira-kira. Dan bila mana dibandingkan dengan kebahagiaan engkau menyambut bulan lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih baik daripada apa-apa yang sudah engkau kumpulkan. Dahsyatnya. Berarti ialah dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah yang zaman yang penuh dengan cahaya dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang dimana dulu perempuan gak ada harganya, sekarang subhanallah laksana apa ya, berlian di dalam etalase gitu kan ya. Boleh dilihat, boleh dipandang, tapi jangan dipegang kalau belum halal. Kalau udah halal mah enggak. Alhamdulillah. Wa tusanna inda ibtidai fi kulli umur faqul bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke halaman berapa kita sekarang? 37. Makalah ke-13 Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Makalah ke-13 yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wa huwa min akabir tabi'in. Hasan Al-Basri ini adalah termasuk pemuka daripada tabi'in. Mala adaba lahu, siapa saja orang yang tidak ada adab, yang tidak ada tata krama pada dirinya, ya, ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap makhluknya, ya. La ilma lahu,
maka sejatinya tidak ada ilmu pada diri orang tersebut. Yu'tadu bihi, yang dimana orang tersebut bisa dihargai, bisa dihormati, ya, karena keilmuannya tersebut. Itu tadi. Maka di awal kita selalu ucapkan segala puji kepada Allah, ya, hanya kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah, yang dimana Allah telah memantaskan kita, memberikan kepantasan atas kita semua bisa duduk bersama di sini untuk meraih keilmuan, yang dimana keilmuan tersebut menghantar kita kepada makom derajat yang tinggi seseorang itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mengenal, ya, bisa tahu, bisa faham. Kata Hasan al-Basri tadi, mala adaba lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, siapa orang yang tidak punya adab, tidak punya tata krama terhadap dirinya, pada dirinya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap makhluk-makhluk Allah, maka sejatinya dia tidak ada ilmu pada dirinya. Maka sejatinya tidak punya ilmu itu orang, yang dimana orang tersebut dianggap dengan keilmuannya. Biar kata ganteng, biar kata cantik, tapi kalau nggak ada adab, nggak ada ilmu, ya, Masya Allah, nggak akan dianggap. Kemudian wa mala sabra lahu ala tahammulil balaya wa adal khalqi wa ala masyaqqatil ijtinabul ma'asi wa ala ada'il fara'id la dina lahu yu'tadu bih. Siapa orang yang tidak ada kesabaran pada dirinya, siapa aja yang tidak ada kesabaran pada dirinya, ya, ala tahammulil balaya, dalam menanggung cobaan, wa adal khalqi, ya, dan gangguan daripada makhluk, wa al masaqati ijtinabil ma'asi, ya, dan tidak sabar atas kesulitan menjauhi segala maksiat, ya, dan tidak sabar wa ala ada'il faraid, atas penunaian segala kewajibannya, la dina lahu, maka tidak ada agama pada dirinya, ya, yu'tadu bih, yang dimana ia dianggap dengan agama itu, ya. Pandemi 2 tahun, semua orang kita caci maki, ya kan? Semua orang kita caci maki, lantaran ya dompet kita juga makin lama makin tipis. 2 tahun, ya kan, kerjaan kagak ada, proyek jauh, segala macam, ya, ngadi ini, aduh, gimana nggak sepaning pala, ya, anak makin lama makin gede, ya, kebutuhan makin banyak, ya, pokoknya mah tenang aja lah gitu. Wow, gimana mau tenang, gitu kan? Wah, ngoceh-ngoceh sendiri aja segala macam tuh. Akhirnya tidak ada kesabaran, maka sejatinya tidak ada agama pada dirinya. Nah, alhamdulillah, kita semua yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang terpilih, kita semua. Biar kata lagi ruwet apa semua, tetap aja sholawat aja, baca Quran aja. Orang kaya kalau kata Abi, kalau kata almarhum, orang terlanjur kaya, orang melihatnya kita kagak pusing. Padahal mah kalau dibedah ruwet nih minta ampun. Kelihatannya aja lu senyum-senyum, gue gemuk, iya gue gemuk, ini sebenarnya stres. Apa aja dimakan, iya. Sandal jepit dikecapin dimakan, saking senangnya itu, Insya Allah. Nah, orang yang nggak sabar terhadap tanggungan cobaan hidup, ya, apalagi lelaki, ya, sebagai imam di dalam rumah tangga, mesti mengikuti cara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, baginda Nabi, selalu berprasangka baik kepada Allah dalam keadaan terburuk sekalipun. Di tengah-tengah lingkungan yang dimana semua memusuhi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tenang, sabar,
nggak ada batasan ruang dan waktu. Jadi tidak terganggu oleh ruang dan waktu kesabaran beliau itu. Masya Allah. Ya, itu kan Nabi. Kita kan bukan Nabi. Iya, kesodohnya mau kita bukan Nabi. Tapi kan Nabi memberikan warisan-warisan, pusaka-pusaka terindah untuk kita menjadi orang yang bisa mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wama la wara'a lahu, dan siapa saja yang tidak ada sifat wara' pada dirinya, anil maharanil wa syubuhati, ya, dan siapa saja orang yang tidak ada sifat wara' pada dirinya terhadap segala hal yang diharamkan maupun yang subhat, la zulfa lahu, maka tidak ada derajat pada diri orang tersebut. Yakni ia tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempunyai kedekatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak berusaha meninggalkan segala hal-hal bentuk yang haram maupun yang subhat, ya, maka tidak ada derajat pada diri orang tersebut, ya. Kalau kita jaga gitu, maka subhanallah nggak gampang, ya, meninggalkan yang haram, menjaga yang subhat itu nggak gampang. Orang itu bisa hijrah, bisa meninggalkan segala bentuk yang haram, Masya Allah. Pelan-pelan Allah angkat derajatnya. Yang tadi mukanya kusut, hitam, jelek, hancur, sekarang ya Allah, banyak dia pakai peci dikit dibilang kiai, dia pakai peci dikit dipanggil ustaz. Nah ini kan derajat, ya, ini derajat tanpa disadari. Allah memberikan derajat yang indah, ya, di mata makhluk-makhluk Allah. Perlahan akhirnya Allah ajarkan cara mereka mempunyai tata krama pada dirinya, ya. Kemudian pelan-pelan juga Allah ajarkan ketika dalam berjamaah dilatih, ya, mengenal akan kesabaran atas dirinya. Terus itu. Nah, kehidupan kita berjamaah ini diajarkan secara tidak langsung, tahapan demi tahapan, secara automatically, ya. Allah mendidik kita semua mengenal tata krama, adab pada diri kita sendiri, baik itu kepada diri kita maupun kepada orang-orang sekeliling kita, terutama khususnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kita kepada Allah dalam sholat, ya tadinya kan kita sholatnya pengen buru-buru baik, ya kan. Nabi Adam aja itu satu kesalahannya, satu kelalaian Nabi Adam alaihissalam, wala taqrabu hazihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi lalai Adam atas perintah Allah, jatuh hukuman Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Istiqomah tuh Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, ya. Manusia pertama yang Allah ciptakan, hidup di surga, diberikan pakaian oleh Allah. Satu kesalahan Nabi Adam langsung jatuh hukuman Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun terjadi di kota Mekah. 40 tahun tuh Nabi Adam ngapain? Yaitu baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Setiap waktu, nggak ada kalimat dan kata-kata yang lain. Fi kulli waqtin waqtan ba'da waqtin. Di setiap waktu demi waktu Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Kalau kita kan enggak, dia kan boro-boro nyebut nama Allah, ya kan. Kalau lagi pacaran yang disebut pacarnya terus. Kalau lagi nggak punya duit, uring-uringan, ya kan, segala macam. Ampun deh. Nah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut, bukan ampunan kita, bukan kita memohon ampun. Nah, ini kita menjadi contoh. Dan kata Nabi Adam alaihissalam, innallaha a'ta ummati Muhammadin arba'a karamah. Sesungguhnya Allah mengkaruniai umat Muhammad ini dengan 4 kemuliaan. Ma'atoniha, yang dimana kemuliaan tersebut Allah tidak berikan kepada diriku, kata Nabi Adam alaihissalam. Apa buktinya wahai Adam? Ihda
qabul taubat kan Nabi Makkah. Baru diterima taubat oleh Allah Ta'ala di kota Mekah. Wa ummati Muhammadin, sementara umat Muhammad yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu bi taubatihim. Keindahan, kebahagiaan yang mereka terima, yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu bi taubatihim. Tidak harus menunggu 40 tahun lamanya. Tidak harus menunggu kita berada di kota Mekah kita memohon ampun kepada Allah. Dimanapun tempat. Mau di majelis Rambi Langit mangga, mau di Mantiki silakan, mau di musola depan boleh, di rumah tetangga boleh, di rumah saudara boleh, di rumah besan, di rumah mantu, dimanapun tempat. Iza tabu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bila mana kita mau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, fayaqbalu bi taubatihim. Allah langsung terima taubat daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus menunggu 40 tahun lamanya. Ini keindahan, kebahagiaan bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditekankan itu di dalam Al-Qur'an. Ya, tekankan itu. Fal yafrahu, ya, diminta kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenankan kita bertemu dengan bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Yang kedua kata Nabi Adam alaihissalam, anni kuntu labisan, sesungguhnya semasa aku di surga aku diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian yang begitu indah, luar biasa, penuh dengan batu permata. Falamma asaitu, maka ketika aku bermaksiat kepada Allah, satu kesalahanku kata Nabi Adam alaihissalam, satu doang kelalaianku kata Nabi Adam alaihissalam, lalai aku atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termakan bujuk rayu iblis laknatullah. Anni kuntu labisan, tadi aku diberikan pakaian oleh Allah, langsung jatuh hukuman Allah kepadaku kata Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'alani uryanan, Allah langsung menjadikanku telanjang. Ditelanjangi itu Nabi Adam alaihissalam. Satu padahal kesalahan, kelalaiannya Nabi Adam alaihissalam. Wa ummati Muhammadin, sementara umat Muhammad ya'sunallahu ta'ala uratan, mereka berbuat maksiat kepada Allah secara terang-terangan, telanjang kita. Sama orang tua kita berani ngebentak. Betul apa betul? Ya, berani ngelawan. Padahal ingat, dulu waktu kecil baik, lo berak dicebokin, kencing, ngompol, segala macam diurusin, disusuin, segala macam. Udah gede ngelunjak. Ya, udah gede ngelawan sama orang tua. Itu nggak ada adab pada dirinya. Tidak ada tata krama dia pada dirinya. Kalau dia sudah tidak ada tata krama pada dirinya, maka tidak ada ilmu pada dirinya. Kalau tidak ada ilmu di atas dirinya, dia tidak mengenal akan Tuhannya. Tentunya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ummati Muhammadin ya'sunallahu ta'ala uratan, mereka berbuat maksiat kepada Allah selalu secara telanjang, sama orang tua ngebohong, ya kan? Ya, mama nggak tahu ini, biarin aja. Ya, mama nggak tahu, ya karena nggak ada ilmunya. Allah Maha tahu. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kecatat semua nih. Kita bohong, kita apa, biar kata ngumpet-ngumpet, kecatat. Ya. Pasti kecatat. Gimana nggak kecatat? Semua, nggak ada yang terabsen di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu umat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan kemuliaan tersebut. Tidak ditelanjangi oleh Allah. Kita nih sama istri kita juga sering ngebentak-bentak. Begitu juga sebaliknya, istri pun tidak menghargai, tidak menghormati, tidak taat kepada suami. Tidak taat kepada suami, masya Allah, bala, ya kan? Berdebat mulu, didebat mulu, begitu segala macam, akhirnya panas sendiri suami. Wah, jadi panas segala semuanya. Berapa banyak tuh dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Adam alaihissalam tadi, pakaian yang Allah berikan kepada Nabi Adam satu, padahal kesalahan gue ibaratnya begitu kata Nabi Adam, cuman satu ji, kesalahan gue cuman satu ji, kata Allah. Ya kalau dia ketemu sama Haji orang Betawi gitu ya, ji, cuman satu salah gue ji, ya elah, ngapain jadi harus ditelanjangin? Ngapain harus jadi ditelanjangin? Baru diterima tobat luar 40 tahun, kata ibaratnya begitu. Wa ummati Muhammadin ya'sunallahu ta'ala uratan, mereka berbuat maksiat kepada Allah secara telanjang.
tapi tidak ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayalbisahum, Allah tetap berikan pakaian terhadap mereka. Ini kita masih pakai baju. Ya, siapa? Rasha masih dikasih baju sama Allah. Coba kalau masih berlaku hukum Nabi Adam, kemana-mana telanjang. Tuyul siapa ini? Gitu kan. Ngelawan mulu sama mama, kagak taat sama mama, bohong mulu sama mama, ngelawan lah. Hati-hati tuh. Ya. Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, satu padahal kesalahanku, faraqa baini wa baina imraati. Allah langsung memisahkan antara aku dan istriku. Turun dari surga, pisah dulunya, nggak bareng dipisahin. Turun dari surga langsung misah. Allah baru mempertemukan mereka berjarak berapa tahun? 100 tahun. Allah memisahkan antara Adam dan Hawa. Sayyidatuna Hawa, Nabi Adam alaihissalam konon di India, Sayyidatuna Hawa konon di Jeddah. Baru mereka dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Baru bertemu itu setelah 100 tahun Allah pertemukan di Jabal Rahmah. Maka Jabal Rahmah itu dijadikan monumen gitu, ya kan? Makanya subhanallah, kalau orang yang nggak tahu ya kalau kita umroh atau yang haji, ketika di Arafah naik ke Jabal Rahmah, wah pada nulis-nulis tuh Yakub love Khotim, Sona love Nur, ya. Forever. Kalau lo tahu ceritanya gitu, ogah nulis lo kalau tahu ceritanya gitu kan kira-kira. Wa ummati Muhammadin, sementara umat Muhammad mereka berbuat maksiat kepada Allah, Allah tidak pisahkan antara mereka dengan istri mereka. Yang satu suaminya lagi tugas di sono, ya kan, istrinya di rumah, rajin baca Quran, ngurusin anak segala macam. Nggak taunya suaminya di sono diam-diam. Hah? Bukan saya ngomong, Mang Uyan. Kita nggak tahu. Makanya itu setelah kita ngaji, kita diperkenalkan oleh Allah mengenal adab, mengenal tata krama pada diri kita. Kalau nggak pengen disakitin, jangan nyakiti. Kalau senang dipuji, maka rajin-rajinlah muji, gitu kira-kira. Jadi konon kalau seorang lelaki, seorang suami ini udah pada punya istri semua kan ya. Jadi seorang suami itu kalau memanggil istrinya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang indah, panggil dengan bahasa-bahasa yang mesra, Masya Allah, apapun keadaannya, dalam keadaan terburuk sekalipun, jangan sampai berkurang kadarmu itu untuk memuji istrimu itu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang indah. Maka dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki surga melalui pintu manapun yang ia suka. Itu Masya Allah. Kan nggak mungkin seseorang lelaki itu bisa berkata santun, mesra kepada istrinya kalau nggak mulia hatinya. Mesti mulia itu hati orang tersebut itu, Masya Allah. Bukannya gombal, tapi Masya Allah, kita bisa panggil Nabi aja tuh Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan, masuk ke rumah, kan rumahnya kecil, nggak gede-gede banget, nggak seperti istana. Kalau istana iya manggil-manggil gitu kan, ini enggak, cuma jarak 3 meter dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan beliau capek, sempet tuh bercanda manggil Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, ya Allah, yang pipi kemerah-merah, ya Khumairah, di mana kamu? Bercanda, di mana kamu, sampai nyari-nyari di bawah meja, padahal di depan matanya Sayyidatuna Aisyah. Ini kan Masya Allah, wahai Aisyah, ya Allah, rindu, kangen ngelihat pipi kamu tuh, ya Allah, yang merona itu bikin ya Allah, jantung aku nih deg-degan, jantung ser-seran kalau ngelihat kamu, apalagi ngelihat, aduh, betis kamu, ya Allahu Akbar. Allah begitu indah, sempurna menciptakan, ya Allah, sampai gitu ya. Saking senangnya, apaan sih Rasul, ini kan aku depan kamu, apaan sih begitu, sampai salah tingkah gitu. Sayyidatuna Aisyah, ya Allah, saking senangnya Aisyah tuh, saking senangnya lari ke dapur,
lari ke dapur bikinin susu buat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin susu saking senangnya berbunga-bunga, ya Allah. Udah nggak mikirin Rasul tuh lagi capek atau gimana, ya Allah. Langsung dibikinin susu, saking senangnya. Salah masukin garam sama gula. Dikira gula tuh garam, masukin aja sak. Aduh, ya Allah, bayangin dipuji berbunga-bunga. Udah jadi diserahin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, langsung diminum oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi minum itu susu langsung, wajahnya nggak berubah, senangnya itu. Ya Allah, ini susu apa lagi? Indah banget Aisyah, ya Allah. Ini nggak ada susu yang kayak gini Aisyah. Ya Allah, wajah kamu yang cantik, hati kamu yang mulia, tangan kamu yang begitu halus. Kamu buat susu pun terindah, terenak, terlezat di dunia ini. Ya Allah, seakan-akan nih kalau aku nikmatin, aku nggak pengen berbagi dengan yang lain. Walaupun sama kamu, aku nggak pengen kamu minum susu ini. Wah, saking dinikmatin banget oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disisain tuh setengah gelas. Ya Allah, Aisyah, ini susu aku mau habisin tuh sayang, karena rasanya enak banget. Belum pernah kamu buatin susu seenak ini. Saking udah berbunga-bunga, penasaran segala macam kan, Masya Allah Sayyidatuna Aisyah itu. Akhirnya Rasulullah tinggalkan itu susu, wudhu beliau, sholat bersih. Penasaran Aisyah kan, susunya kayak gimana sih? Kayaknya biasa aja deh. Bu tiap hari buat susu kayak begini, ibaratnya gitu tuh. Kayak gimana nih? Penasaran tuh Aisyah, diminum itu susu. La ilaha illallah, ya Allah Rasul, ya Allah suamiku, ya Allah ya Rasulullah, mohon ampun, mohon maaf ya Rasulullah, sampai sujud-sujud tuh Sayyidatuna Aisyah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak kecewa. Nah kalau sekarang coba bapak-bapak digituin sama bininya, setan lo katanya. Buset, ini 20 tahun gua kawin sama lo, bukannya makin pinter, makin goblok lo, bego lo segala macam. Ampun, dan di depan anak-anak lagi gitu kan. Anak-anak akhirnya kan lihat, ya Allah, soek memang lo, suek lo gitu lo. Udah capek-capek lo, nggak tahu lo, seharian gue, seminggu gue cari duit, lo hidangin gue kopi asin lagi, pahit masih mending, ini asin, ya ampun, susu kan begitu tuh ya. Jangan sampai. Ini maksudnya kata Hasan Al-Basri, ya, siapa orang yang tidak ada tata krama pada dirinya, tidak ada adab pada dirinya, maka tidak ada ilmu pada dirinya. Tidak ada tata krama, tidak ada adab pada dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap makhluknya, maka tidak ada ilmu pada diri orang tersebut, yang dimana ia dianggap dengan ilmu tersebut. Yang keempat, kata Nabi Adam alaihissalam, Ani asaitu fil jannah, sesungguhnya aku berbuat maksiat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma asaitu, maka ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, satu kesalahanku tadi, satu kelalaianku, fa akhrajani minha, maka Allah langsung mengeluarkan aku dari surganya. Nggak ada kata kompromi lagi. Ampun ya Allah, mohon maaf ya Allah, ampun tadi saya lalai, lupa saya ya Allah. Nggak ada, langsung keluar dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ummati Muhammadin, sementara umat Muhammad, ya'sunallahu ta'ala kharijal jannah, mereka berbuat maksiat di luar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayadkhuluhu fiha, dikarenakan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tetap memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Ya, kita mungkin nggak bermaksud macam-macam, tapi kita nggak punya tata krama pada diri kita. Minta ampun kita sama Allah, taubat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Adam dosanya berapa tadi? Satu. Keluar dari surga. Nah, dosa kita berapa? Pengen masuk? Nah, cocok tidak? Kalau kata Abe tuh, coba itu, ya, bayangin deh, coba itu katanya. Masya Allah. Maka falyafrahu, berbahagialah kamu, ya, kita semua taklim malam ini, ya, wajib hadir, karena untuk meluapkan kegembiraan kita, untuk
memperkenalkan adab tata krama terhadap diri kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bini kita kan wanita terindah, wanita tercantik yang Allah hadiahkan untuk diri kita. Wanita terbaik pilihan Allah, wanita terindah pilihan Allah, wanita tercantik pilihan Allah untuk diri kita. Tercantiknya ini luas, terbaiknya ini pun luas. Begitu juga sebaliknya, suami kita ini adalah lelaki pria terbaik, tertampan, terindah, terganteng dalam hal apapun pilihan Allah untuk diri kita. Maka itu dia tadi, kalau kita nggak punya tata krama, nggak punya adab, ya, Masya Allah, orang itu sejatinya tidak punya ilmu atas dirinya, yang dimana orang tersebut terangkat derajatnya dengan ilmunya tersebut. Nah, sampai di sini paham? Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu rabi'atu asyarah, ruya anna rajulan min bani Israel kharaja ila talabil ilmi fabalagha zalika nabiyahum alaihi salamu fab'asa ilaihi fa'atahu alaihi salam. Maqalah ke-14 diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari Bani Israel keluar berniat ingin menuntut ilmu. Ketahuan, kedengaran sampai ke Nabi mereka alaihi salam, ya, kedengaran ada seorang laki-laki mau keluar dari negerinya untuk menuntut ilmu. Kedengar oleh Nabi mereka. Sampailah hal itu kepada Nabi mereka alaihi salam, lalu beliau fab'asa ilaihi fa'atahu alaihi salam, lalu beliau mengutus utusannya untuk menyampaikan kepada seorang lelaki tersebut untuk menghadap kepada Nabi mereka, ya. Lalu laki-laki itu menghadap kepada Nabi alaihi salam. Faqala alaihi salamu lahu, maka berkatalah Nabi alaihi salam lahu kepadanya, aili zalika rajuli, yakni kepada laki-laki tersebut, ya fata inni a'izuka bisalasi hisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin ayyakfika zalika. Wahai pemuda, Yakub, gitu kira-kira, ya, sesungguhnya aku akan menasihatimu, sesungguhnya aku akan menasihatimu bisalasi hisalin, bisalasi hisalin, dengan 3 perihal, ya, fi ilmul awwalin wal akhirin, yang dimana 3 perihal tersebut berisi ilmu generasi terdahulu dan ilmu generasi yang akan datang. Wahai pemuda, ya, sesungguhnya aku akan menasihatimu dengan 3 perihal yang berisi ilmu generasi terdahulu, ya, sama ilmu generasi yang mendatang, yang akan datang, ya. Ailizalika rajulin, ya, kepada lelaki tersebut, ya, ayyakfika zalika, yakni cukuplah engkau dengan hal itu, cukup, ya. Yang pertama kata Nabi mereka, khafiyallah fi sirri wal alaniyah, takutlah engkau selalu kepada Allah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, ya. Ai fi halin khafai anin nasi wa fi hali zuhuri indahum, ya, yakni di saat tersembunyi dari orang-orang dan di saat terlihat di hadapan mereka, ya. Jadi takutlah engkau selalu kepada Allah dalam keadaan rahasia, dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Kalau sekarang kan, Masya Allah,
Handphone kita, bangun tidur kita cari handphone. Iya. Bukannya Quran, bukannya apa yang kita cari handphone. Secapek apapun yang kita cari handphone. Aduh, belum dicas lagi. Aduh. Sampai segitunya tuh kita sama handphone. Kita udah selingkuh sebenarnya. Kita ini semua udah pada selingkuh sama handphone. Di dalam handphone tuh kan macam-macam tuh. Ya. Segala macam kita bisa lihat. Yang Allah nggak suka sebetulnya. Kita bisa lihat. Jadi selalulah takut kamu kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Artinya nggak ada orang tahu. Nah, kalau kita bangun tidur, kita handphone kita dong. Bini udah tidur belum? Aisyah, tuh cicak aja nyaut. Cek. Emang tuh kerjaan laki-laki katanya. Ini katanya, kata Nabi mereka. Yang pertama, takutlah kamu selalu kepada Allah, baik itu dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Tahan lisanmu ya, dari makhluk. Jangan engkau bertutur terhadap mereka kecuali tentang kebaikan. Tuh. Tadi saya sore kedatangan tamu agung, dihadirkan oleh Allah, orang yang istimewa punya hati. Dia berasal dari Guji Baru, datang ke rumah saya ingin menyampaikan niat saya mau puasa bicara. Saya mau berpuasa plus puasa bicara. Subhanallah. Baik, ini kita bahas hari ini, malam ini pas banget ya. Jadi ilmu terdahulu dan ilmu akan datang. Di antaranya orang yang bisa menjaga lisannya dan ia bertutur kata hanya tentang kebaikan, tentang kegembiraan, tentang kebahagiaan kepada orang-orang sekelilingnya, maka dia telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang layak menerima warisan ilmu terdahulu maupun ilmu yang akan datang. Ya. Kama qala man gorbalan nas nakhaluhu, sebagaimana mereka berkata, siapa saja yang memilah-milah manusia maka mereka akan memilihnya. Yang ketiga, wanzur khubzaka allazi takuluhu hatta yakuna. Perhatikan rotimu yang engkau makan hingga sampai keadaannya. Aizalikal khubz, kita perhatiin tuh keadaan roti tersebut, minal halali, berasal dari yang halal atau tidak. Maka saat itulah ya, fahina idzin ta'kuluhu wa illa fala ta'kuluhu, maka di saat itulah engkau boleh memakannya, dan bila tidak maka jangan kamu memakannya. Kita perhatiin nih roti, asalnya, sumbernya dari mana, dibuatnya dari apa, ya kan? Misalkan dibuat bahan-bahannya udah halal semua, bagus. Nah, orang yang beli roti itu sumbernya dari mana tuh duit? Nah, perhatiin. Boleh kita makan atau kita tidak makan. Kalau udah tahu, misalkan dari yang haram, boleh hasil judi, nah udah nggak usah, biar kata enak, biar kata ngenyangin, tinggalin, maaf. Puasa ngerokok. Ya, wallahu a'lam bishawab. Famtana al-fata anil khuruji ila baladin akhar li talabil ilmi. Lalu pemuda itu pun menahan diri keluar dari negerinya untuk mencari ilmu. Jadi Nabi itu jadi dijalankan ini dulu, ya, dijalankan itu dulu. Takut senantiasa selalu kepada Allah, ya.
kemudian senantiasa menahan lisan, kemudian itu perhatikan apa yang kita makan. Jadi biarin orang ngomong gimana-gimana, jangan kepancing. Kadang kan kita kalau dapat cerita, oh apalagi ini si anu, wah masuk ke alam pikir kita, wah nggak benar. Wah ya harus jangan gitu dong, nggak boleh gitu dong, harus gitu. Walaupun bagaimana. Nah ditelan dulu, dinikmatin dulu. Nah, kemudian setelah dinikmatin kita ke tempat asal kejadian itulah, cerita itu berasal gitu. Di mana? Misalkan di pesantren, ceritain. Oh, kita liatin, perhatiin. Tapi mesti netral. Jadi cara tabayun itu bukan kita mencari-cari tahu. Ya. Kita niatkan untuk mencari tahu, ya Allah, saya dapat beritanya begini nih ya Allah. Saya ingin tabayun, pelan-pelan. Serahkan ini kepada Allah. Waktulah yang akan menuntun kita bertemu dengan, oh tiba-tiba ada orang cerita sumber ini, sumber A, sumber B, sumber C, sumber D gitu kan. Nah, kita tahu, oh, baru cerita semua. Nah, saya masih belum netral nih gitu. Sampai benar-benar netral baru kamu bicara. Kalau belum netral jangan bicara. Artinya nggak objektif kita. Tenang. Misalkan kitanya kuat, suaminya kuat, nah istrinya nggak kuat. Misalkan istrinya kuat, anaknya nggak kuat. Nah, kita harus benar-benar tuh objektif. Ya Allah, ya Allah, ya. Sampai benar-benar terbukti, ya Allah, hamba nggak mampu untuk memutuskan ini. Berikan hamba kemampuan untuk memutuskan ini dan menyikapi ini. Kok belum kunjung-kunjung tiba, Allah menggerakkan. Memang belum waktunya. Sudah waktunya putus dus gitu. Pada waktunya ada sesuatu yang mengharuskan kita bicara, maka bicara. Baru bicara. Tapi kalau nggak harus bicara, ya sudah masih bisa ditahan-tahan. Nah ini yang dimaksud, tahan lisanmu dari makhluk, jangan engkau bertutur kata terhadap mereka kecuali tentang kebaikan, kecuali tentang sesuatu yang menambah nilai taatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menambah pintar kita punya akal, tapi menambah cerdas kita punya hati dalam menyikapi segala sesuatunya hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.